Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, dan dimana hari ini kita akan update kembali analisa untuk pergerakan SAUSD yang dimana kalau kita lihat pada pergerakan hari ini eh, mengalami sideways besar dari sesi Asia sampai sesi Amerika semalam ya, dan saat ini masih bergerak dalam kondisi sideways yang sangat besar ini ya, dengan range 17.15 sampai ke 17.03. Jadi untuk saat ini saya akan update pergerakannya ya. Namun kalau kita lihat dari saya tadi cek beberapa news yang akan rilis untuk hari ini, yang dimana ada news CPI. Jadi untuk hari ini harap hati-hati ya, market pergerakannya tidak terlalu jelas ya. Jadi untuk hari ini ada news CPI yang saya cek tadi di salah satu aplikasi penyedia untuk hasil news, yang dimana ada news CPI yang diprediksikan indeks dolar akan mengalami pelemahan ya, dan ada juga news inflasi yang dimana hasil sebelumnya itu 8,2% dan diprediksikan akan mengalami penurunan menjadi 8,8% ya. Jadi menjadi 8%, dari 8,2% akan menjadi 8%. Jadi rata-rata untuk news hari ini dari high impact ya, news high impact, rata-rata indeks dolar akan mengalami pelemahan. Jadi apabila memang ini akan terjadi, kemungkinan besar target yang sudah kita tentukan di area ini akan tercapai ya. Jadi apabila memang news nanti mengakibatkan pergerakan indeks dolar akan mengalami penurunan, maka target yang sudah saya sampaikan di analisa-analisa sebelumnya ini akan tercapai ya. Jadi untuk saat ini, untuk target apabila memang terjadi penurunan dulu, akan terjadi penurunan dulu minimal di 1695 dan bisa mencapai 1680 sampai 1683, maka peluang besar ya untuk melakukan order buy di area itu. Jadi minimalnya harapan kita di 1695, dan apabila memang terjadi penurunan lebih dalam lagi ke area 1683 sampai di kisaran harga ini ya, maka kita bisa melakukan order buy di area ini dengan syarat harga ini tercapai sebelum news release ya, dan dengan target apabila kita dapat di area ini, targetnya kita ambil di 17.16 sampai 17.28. Namun apabila di kisaran harga 16.95, maka targetnya kita ada di area ini di 16.21 sampai 16.28. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Namun untuk hari ini apabila masih dalam bergerak di range harga di sini ya, range sideways-nya, dan sampai dia di sesi Amerika atau sampai newsnya rilis, maka kita tetap waspada ya, jangan sampai harga akan mengalami penurunan dulu untuk kemudian terbang. Jadi kita tunggu saja untuk hasilnya seperti apa. Jadi harap hati-hati ya, market minggu ini agak sedikit high risk ya. Jadi kita tetap jaga money management ya. Jadi apabila nanti dia breakout di sini, potensinya akan ke area ini untuk kemudian retest dan lanjut penurunan ya. Jadi ini untuk skenario penurunannya dengan pergerakan normal ya, atau pergerakannya stabil tanpa adanya gerakan-gerakan yang di luar dari yang seharusnya terjadi ya. Jadi ini untuk skenario nya. Jadi itu skenario kenaikannya tetap sama seperti yang kemarin-kemarin ya, yang saya sampaikan.
wajib breakout dulu 17 15 dan 17 17. Ini semalam hampir ya, atau dia mencoba untuk breakout namun gagal. Harga kembali masuk pada area base-nya dan kemudian melakukan penurunan lagi. Jadi apabila nantinya dia balik breakout di hari ini, maka potensi dia akan melakukan penurunan dulu ya, maksimalnya di 1680, dan apabila memang ini tercapai, maka saya pribadi akan melakukan order buy di area ini dengan target untuk melakukan kenaikan ya. Jadi targetnya saya, apabila memang tercapai di area 1680, maka saya akan melakukan order buy minimal di 1683 untuk targetnya di targetnya ya 1715, dan untuk terjauhnya saya akan simpan beberapa atau dua atau satu posisi untuk ke 1745 ya, apabila memang harga kuat untuk melakukan kenaikan sampai di hari Jumat ya. Jadi nanti kita lihat untuk close candle daily-nya di mana. Maka kalau kita dapat di area 1680 dan close candle daily-nya di atas dari 1700, maka saya akan hold sampai 1745 ya. Namun apabila di harga close candle daily-nya di bawah dari 1700, maka saya akan close posisinya ya. Karena kalau dia close di bawah 1700, maka potensi untuk melanjutkan penurunan akan ada ya. Namun kita tetap waspada karena pergerakan pasar untuk minggu ini agak riskan sedikit ya, karena ada beberapa pengaruh-pengaruh dari market maker ya. Jadi tetap hati-hati untuk minggu ini. Kalau dari pergerakan yang terjadi ini potensi untuk seharusnya ya, potensinya untuk mengulang dari pergerakan yang terjadi sebelumnya, itu rally base, dan kemudian dari sini rally up kemudian membentuk base, dan kini rally, dan di sini masih membentuk base ya. Jadi apabila nantinya memang dia breakout dari 1715 dan 1717, maka terjadi rally lagi ke 1745 dengan target untuk terjauhnya ya untuk sementara. Jadi seperti itu untuk pandangan saya dari indeks dolar SAUSD untuk hari ini. Dan untuk indeks dolar saat ini sudah mencapai area resisten ya, atau area koreksinya. Jadi apabila nantinya ada penurunan kembali, maka SAUSD akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, karena indeks dolar bergerak beberapa poin saja, pengaruhnya sangat besar pada pergerakan mata uang yang berpasangan dengan indeks dolar ya, terutama khususnya untuk emas ya. Jadi analisa saya untuk indeks dolar masih sama dengan analisa sebelumnya ya, skenario-nya masih sama dengan analisa sebelumnya ya. Jadi tidak ada perubahan untuk saat ini, masih sama. Dan untuk SAUSD masih sama juga ya. Jadi kita akan tunggu seperti apa perkembangannya. Jadi untuk sementara jangan fokus dulu untuk skenario pergerakan stabilnya ya. Jadi kita tunggu saja seperti apa. Yang intinya apabila dia ingin melakukan kenaikan, maka harus breakout 1715 ya, dan apabila dia nanti breakout, maka potensi untuk ke 1680 ya, apabila memang dia berhasil breakout di area ini di 1702.53. Apabila memang dia breakout dari area itu, maka potensi ke 1680 ya, minimalnya di 1695. Kalau untuk pergerakan stabilnya skenario-nya seperti tadi ya, apabila dia breakout kemudian retest kembali untuk melakukan penurunan. Namun minggu ini kita tidak terlalu fokus untuk pergerakan stabilnya ya, karena pergerakannya sangat volatil dan agak high risk juga, karena nanti ada news CPI dan news inflasi untuk bulan Oktober. Jadi ada juga untuk initial jobless claim untuk tanggal 5 bulan November ya. Jadi tetap hati-hati untuk minggu ini. Oke, mungkin untuk analisa saya dan pandangan saya untuk informasi hari ini seperti itu ya. Silakan di
simak baik-baik atau dianalisa orang sesuai dengan pandangan analisa masing-masing ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.